Halo, jumpa lagi bersama saya dalam studi Al-Quran. Sering kita mendengar pernyataan orang Islam bahwa kitab suci orang Yahudi dan Kristen itu sudah palsu atau sudah tidak asli lagi. Pernyataan umat Islam ini bukan tanpa dasar. Mereka mengatakan itu karena Allah sudah mengatakannya. Jadi umat Islam hanya mengulangi apa yang dikatakan oleh Allahnya. Karena itulah studi Al-Quran kita kali ini membahas surah Al-Baqarah ayat 75. Ini merupakan sebuah ulasan logis. Terlebih dahulu kita akan melihat dan membaca wahyu Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 75. Nah, apa yang tertulis ini atau apa yang saya bacakan nanti itu merupakan kata-kata Allah. Allah mengatakannya kepada Muhammad. Jadi waktu itu Allah berkata kepada Muhammad, apakah kamu sangat mengharapkan mereka akan percaya kepadamu, sedangkan segolongan dari mereka mendengar firman Allah, lalu mereka mengubahnya setelah memahaminya, padahal mereka mengetahui. Nah, jadi ini merupakan kata-kata Allah kepada Muhammad. Nah, kalau kita memperhatikan kutipan wahyu Allah tersebut, kita menemukan ada persoalan kata ganti orang. Sebagaimana yang telah kita baca bersama, dalam kutipan wahyu Allah tersebut ada dua kata ganti, yaitu kamu dan mereka. Nah, kata kamu ini kalau menurut logika bahasa itu Muhammad, Muhammad. Akan tetapi dalam Al-Quran dan terjemahannya juz 1 sampai juz 30 Departemen Agama RI, kata kamu itu ditafsirkan dengan umat Islam. Nah, itu. Ini agak aneh dan lucu, ya. Kalau menggunakan ilmu linguistik, kamu itu adalah Muhammad. Karena apa? Karena waktu itu Allah berbicara kepada Muhammad, bukan berbicara kepada umat Islam. Nah, gitu. Nah, menjadi pertanyaan, mana yang benar? Tidaklah jelas. Nah, persoalannya kata ganti yang kedua, mereka, ya. Nah, kita dapat mengajukan pertanyaan di sini. Siapa yang dimaksud dengan mereka itu? Ya, siapa yang dimaksud dengan mereka itu? Kalau kita membaca ayat sebelumnya, ayat 72 sampai 74, sama sekali tidak ada penjelasan yang mau merujuk kepada mereka. Padahal ayat 75 diawali dengan kata maka. Ya. Diawali dengan kata maka. Maka ini merupakan kata sambung. Dia menyambung dari kalimat sebelumnya, yaitu 74, tetapi dalam ayat 74 tidak ada ditemukan, ya, tidak ada ditemukan. Justru baru pada ayat 67 sampai 71 ada, ya, ada rujukan untuk kata mereka ini, yaitu orang Israel pada masa Musa. Tetapi apakah orang Israel pada masa Musa ini yang dimaksudkan oleh kata ganti mereka pada ayat 75? Ya. Sekali lagi, tidak jelas, ya, tidak jelas. Dapat dipastikan tidak mungkin, ya, tidak mungkin orang Israel pada masa Musa yang dimaksud mereka itu. Jadi, wahyu ini tidak jelas. Dan kalau wahyu ini tidak jelas, maka dengan sendirinya wahyu ini bertentangan dengan dirinya sendiri. Karena apa? Karena dikatakan Al-Quran itu adalah kitab yang jelas. Nah, kalau kita
uh, memperhatikan memperhatikan ada kemungkinan mereka yang dimaksud dengan mereka itu adalah orang Yahudi, ya. Sehingga tafsirnya itu orang Yahudi mengubah-ubah isi Taurat, terutama tentang Nabi Muhammad. Ini dapat dibaca dalam Al-Quran dan terjemahannya juz 1 sampai juz 30 Departemen Agama RI. Dalam catatan kaki 35 di situ dikatakan orang-orang Yahudi mengubah-ubah isi Taurat, terutama tentang Nabi Muhammad. Dan itu menjadi tafsiran wahyu Allah surah Al-Baqarah ayat 75, ya. Nah, tetapi kita dapat mengajukan pertanyaan kritis, ya. Kenapa Allah tidak langsung menyebut orang Yahudi? Ya. Kenapa? Bukankah Allah itu Maha tahu? Kenapa waktu itu Allah tidak langsung menyebut orang Yahudi telah mengubah isi kitab sucinya? Kenapa? Ya. Apakah Allah itu takut, malu, atau lupa? Ini. Lalu golongan mana yang mengubah dan golongan mana yang tidak mengubah? Karena dalam wahyu itu Allah mengatakan segolongan. Segolongan artinya tidak semua orang Yahudi, hanya segolongan saja. Artinya masih ada golongan yang tidak mengubah. Lalu pertanyaannya, golongan mana yang mengubah, golongan mana yang tidak mengubah? Ini tidak jelas. Nah, sekarang kita akan melihat persoalan pesan Allah tersebut, ya. Jadi orang Islam kemudian menafsirkan bahwa kata mereka itu adalah orang Yahudi, sehingga wahyu Allah itu dapat dibaca sebagai berikut. Umat Islam jangan berharap orang Yahudi percaya pada Islam karena mereka telah mengubah isi firman Allah. Itu. Begitulah pesannya, ya. Nah, tapi kita tetap bisa mengajukan pertanyaan, firman Allah yang mana dan firman Allah di mana? Itu. Karena apa? Karena orang Yahudi kitabnya itu Taurat. Kalau kitab Taurat itu ada 5 kitab: Kejadian, Keluaran, Bilangan, Imamat, dan Ulangan. Dalam kitab mana? Ya, isi firman yang mana yang diubah? Kenapa Allah tidak langsung sebut nama kitab dan isi yang telah diubah? Itu. Apakah Allah lupa atau tidak tahu? Nah, ini kan agak aneh. Bukankah Allah itu maha sempurna? Seharusnya dia bisa melahirkan wahyu yang sempurna, sehingga tidak perlu membuat pusing umat Islam, sehingga tidak perlu membuat umat Islam jatuh ke dalam fitnah. Gitu. Yang perlu dicatat adalah yang mengubah hanya segolongan. Artinya pasti ada golongan lain yang tidak mengubah. Kenapa Allah tak sebut, ya, biar orang Islam sekarang bisa membuat perbandingan. Mana kitab sucimu kepada yang segolongan yang telah mengubah, baru mana kitab sucimu kepada segolongan yang tidak mengubah, baru dibandingkanlah. Tidak ada. Allah tidak punya kerjaan, ya, itu. Jadi tampak jelas di sini Allah menuduh tanpa bukti, ya. Allah menuduh tanpa bukti. Ini namanya dengan fitnah. Akhir kata, kita sampai pada kesimpulan, ya. Dari rangkaian penjelasan di atas, kita dapat mengatakan bahwa wahyu Allah dalam surah Al-Baqarah
ayat 75 ini mau menunjukkan bahwa Allah telah memfitnah orang Yahudi dan orang Nasrani. Gitu. Mengapa Nasrani? Ya karena kitab Taurat orang Yahudi itu adalah kitab suci, Alkitab orang Nasrani juga. Begitu. Allah adalah pembohong. Ya, karena tidak benar. Ya, karena Allah tidak mengatakan yang benar. Allah mengatakan yang tidak benar. Allah adalah pembohong. Seakan-akan ini mau menegaskan pernyataan Allah itu menipu yang ada dalam surah An-Nisa ayat 142. Wahyu Allah ini juga mau menunjukkan superioritas dan arogansi Islam. Ya karena itu tadi. Akhirnya umat Islam menuduh kitab suci orang Islam, kitab suci orang Yahudi dan orang Kristen itu palsu karena sudah diubah-ubah berdasarkan wahyu Allah. Tetapi ketika ditanya, mereka tidak tahu, tidak bisa menjelaskan. Mereka hanya bisa misalnya ngomong salah hanya karena Tuhannya sudah mengatakan demikian. Kesimpulan umum yang dapat disampaikan adalah terlihat jelas di sini bahwa Allah membutuhkan dukungan dan pengakuan dari agama lain atas kenabian Muhammad. Itu. Sepertinya Allah mengemis-ngemis supaya kenabian Muhammad itu juga tertulis dalam kitab suci agama lain. Sorry. Persoalannya kitab suci orang Nasrani itu mau berisi tentang sejarah keselamatan bangsa Israel. Orang Yahudi juga begitu. Kesimpulan umum yang kedua, tampak jelas karakter Allah Islam ini. Allah yang sibuk mengurusi kitab suci agama lain daripada urus kitab sucinya sendiri. Ya. Kenapa Allah tidak mengurus, membuat kitab sucinya khusus untuk umat Islam? Kenapa harus sibuk mengambil cerita-cerita dari agama lain, lalu mencari pembenaran untuk kenabian Muhammad, padahal tidak ada dalam kitab suci agama lain, lalu menyalahkan agama lain. Ini agak aneh. Ya. Nah, inilah studi kita terhadap surah Al-Baqarah ayat 75. Semoga studi ini bisa membawa pencerahan kepada Anda sekalian. Sekian dan terima kasih.